Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali lagi berjumpa dengan Anda di acara Kurenungan Firman-Mu. Pagi ini mari kita siapkan hati kita biar firman Allah berbicara sehingga hidup Anda terus berada di dalam tuntunan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi pagar dalam kehidupan Anda sehingga kita tidak mudah berjalan dalam kesalahan. Sekalipun tetap kesalahan itu bisa saja kita jalani, tetapi firman Allah selalu mengingatkan hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, terangi hati kami biar firman-Mu berbicara buat kami sehingga Engkau yang terus menjagai kami untuk kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 25 ayat 16. Amsal 25 ayat 16 dikatakan begini, jika engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, supaya engkau jangan kenyang lalu memuntahkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa percaya bahwa Allah itu memberkati hidup Anda dan saya. Tuhan itu sangat rindu memberkati hidup kita semua. Tapi bukankah Tuhan itu memberikan hikmat di dalam memperlakukan berkat, supaya kita itu jangan salah. Ada banyak orang-orang yang tidak bijaksana dalam memperlakukan berkat Tuhan. Ya, sehingga justru ketika dia diberkati, malah dia meninggalkan Tuhan. Salahnya bukan di berkatnya, bukan di situ. Tuhan itu pasti memberkati kita. Tapi bagaimana sikap hati seseorang di dalam memperlakukan berkat Tuhan. Nah, makanya disinilah dibutuhkan sebuah keseimbangan. Sehingga hidup Anda adalah kehidupan yang terjaga. Hari ini kita di dalam berkat Tuhan pun kita terjaga, di dalam kekurangan pun kita masih tetap terjaga. Butuhnya sebuah keseimbangan yang membutuhkan sebuah kedewasaan di dalam Tuhan. Bukan salah berkat Tuhannya, salahnya adalah bagaimana kita harus mengatur hidup kita di dalam keseimbangan. Karena itu pagi ini saya tergerak untuk menyampaikan ini, hidup seimbang di dalam menikmati berkat Tuhan. Ya, hidup seimbang dalam menikmati berkat Tuhan. Ya. Amsal 25 ayat 16 dimulai dengan kata ini, jika engkau mendapat madu. Kata madu itu adalah bicara soal berkat yang dicurahkan dalam hidup Anda dan saya. Saya tadi awal bilang bahwa Tuhan itu rindu untuk memberkati kita semua. Tuhan sangat rindu untuk menolong hidup kita, memulihkan hidup Anda dan saya. Dengan cara apa? Dia memberkati hidup kita. Amin. Lalu berikutnya adalah makanlah secukupnya. Nah, disinilah kata seimbang itu perlu. Dikatakan makanlah secukupnya. Kita harus mulai mengontrol diri kita di dalam berkat itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang berlebihan, bahkan terjebak pada sebuah keserakahan. Di dalam berkat Tuhan itu pun, kalau kita ini gagal menjaga hati kita, maka kita ini bisa serakah. Ya, bahaya hidup di dalam kehidupan yang tidak seimbang, serakah tadi adalah begini. Contoh misalnya di dalam materi. Kalau kita ini diberkati, misalnya ada pekerjaan. Wah, lalu kita kerja, berkatnya banyak melimpah lewat kerjaan. Lalu kita lupa untuk mengatur waktu kita karena kita kerja terus, ya menghasilkan uang sih banyak, tetapi kita itu kayak dibawa terus untuk terus cari uang karena itu pintu yang dibukakan bagi kita, nggak salah. Hidup kita diberkati, tapi kita gagal untuk mengaturnya sehingga pekerjaan itu membuat kita sibuk. Lalu kita lupa yang lain, apa itu keluarga kita misalnya. Kita kayak nggak punya waktu dengan keluarga. Kita nggak punya waktu terhadap anak atau istri atau suami. Kita kerja terus. Satu sisi kita nih berhasil. Satu sisi secara materi kita diberkati. Tapi kita sedang kehilangan orang-orang yang kita kasih karena hubungannya sudah mulai putus atau terlalu jauh jaraknya. Nah, ini perlu kita lihat. Harus kita atur waktunya. Amin, saudara. Soal makanan misalnya. Anda diberkati makanan. Tidak semua makanan itu sehat buat tubuh kita. Kalau kita tidak pernah ngatur
mentang-mentang bisa makan semuanya, dengan keuangan yang ada kita bisa beli semuanya, lalu kita tidak mengatur kesehatan kita, itu juga tidak bijaksana. Makanya itu saudara, kata seimbang itu penting. Untuk Anda bisa melihat kepentingan kerajaan Allah juga dalam hidupmu. Jangan sampai kita terjebak kepada sebuah yang namanya tanda kutip ya, berkat Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengaturnya, justru itu akan melukai kita di bagian yang lain. Ya, jadi aturlah demikian supaya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang seimbang. Karena itu kita belajar prinsip seimbang itu apa? Pertama adalah ingat bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Jangan lupa bahwa berkat itu dari Tuhan. Tujuannya apa? Untuk sarana memuliakan Tuhan. Berkat itu dari Tuhan, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, disinilah sebagai apa? Sebagai kontrol di dalam perlakuan kita terhadap berkat Tuhan. Berkat Tuhan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau Anda bisa cari uang banyak tetapi keluargamu tidak memuliakan Tuhan, keluargamu hancur, itu tidak memuliakan Tuhan. Anda harus kembali mengatur ulang berkat Tuhan baik, tetapi rumah tangga, keluarga yang seimbang di dalam perhatian itu juga baik. Makanya itu prinsip pertama, berkat itu dari Tuhan, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Sesuatu yang berakibat tidak memuliakan Tuhan, saudara jangan pergi dan teruskan itu. Karena itulah perlu keseimbangan. Amin. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah kendalikan diri. Nah, tadi saya bilang prinsip seimbang itu kendalikan diri. Buah roh yang ke-9 itu adalah penguasaan diri. Nah, ini penting juga supaya kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayo kita belajar untuk menjadi seimbang, menguasai diri. Ya, self control. Kita sungguh-sungguh mengendalikan diri kita supaya kita tidak kebablasan, kita nggak keterusan. Berkat Tuhan dalam hidup kita tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah utamakan yang kekal lebih dari yang fana. Utamakan yang kekal. Saudara, berkat Tuhan itu tadi saya bilang tidak salah dalam hidup kita. Tapi cara mengelola hati kita itu bisa menjadikan kita salah. Karena apa? Kita mulai masuk kepada hal yang fana. Padahal ada hal-hal yang kekal yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang fana atau yang sementara tidak boleh menggantikan yang kekal dalam hidupmu. Nah, ini prinsip prioritas. Karena itu lihatlah. Kalau hari ini pekerjaanmu, makananmu justru yang bisa kau nikmati dengan baik membawamu kepada kehancuran, saudara harus melihat bahwa yang fana tidak boleh menggantikan yang kekal. Amin. Ini prinsip yang sangat kuat. Sehingga dengan 3 hal ini Anda bisa mengontrol dirimu. Terima kasih Tuhan, kami diberkati. Thank you Tuhan, kami diberkati. Lewat pekerjaan, lewat makanan, lewat apapun Tuhan, thank you. Tapi berkat Tuhan itu tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Sesuatu yang mencelakakan, sesuatu yang kebablasan, yang membuat justru kita hancur, tinggalkan. Karena itu prinsip ini harus kuat dalam hidupmu supaya engkau menjadi orang yang diberkati. Dan tujuan berkat Tuhan dalam hidup kita semua adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar kami menjadi seorang yang seimbang di dalam memperlakukan berkat Tuhan atas hidup kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, itu yang kepada Tuhan, itu yang kami lakukan. Dan sungguh-sungguh hidup kami diatur oleh sebuah kebijaksanaan yang dari Tuhan. Engkau yang mengilhami rencanamu, perkataanmu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali itu terus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan hikmat buat kita semua supaya hidup kita terus diberkati. Karena itu terus saksikan acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Anda saksikan acara ini di YouTube KMS Kalimantan. Ya, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita dengan hal-hal rohani dalam hidup kita. Karena itu tetap semangat. Biar kau jalani, setiap kita menjalani hidup ini dengan iman, dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Bye-bye.